Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'aun wal ladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa ghadabullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, bersyukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kenikmatan dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak ada hitungannya, jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, bukan hanya jumlah, bahkan non-stop. Tidak ada satu detik pun yang kita lalui yang tidak dipersamai dengan kenikmatan Allah. Jadi tidak ada satu detik pun yang kita lalui yang tidak dibersamai dengan kenikmatan Allah total. Dan Allah tidak peduli apakah kita maksiat atau tidak, tetap anugerah Allah. Untuk masalah-masalah lahiriah, jadi kenikmatan yang sangat tinggi sekali itu hidayatul iman. Nah, hidayah itu kan yang pertama, menurut istilah kita itu insting. Kayak ayam ya. Ayam itu cari makan mesti kakinya mencakar-cakar. Itu bukan karena akalnya. Sehingga cari makan, dia cakar-cakar terus dimakan. Nah, buktinya apa? Tatkala ayam diletakkan pada satu gundukan pari yang tidak ada pasirnya, yang hanya ada pari, itu ayam tetap mencakar. Kan logika kita, kenapa harus mencakar? Tinggal mato aja wong tidak ada pasirnya. Karena memang instingnya seperti itu. Terus meningkat lagi, ada yang disebut hidayah badan. Mata bisa melihat. Terus
bisa merasakan enak dan tidak enak. Nah, untuk hidayah ini kadang-kadang pada hal tertentu binatang lebih hebat. Mata kucing itu lebih hebat dari mata manusia di malam hari. Gajah lebih kuat dari manusia. Terus meningkat lagi pada hidayatul akal. Tidak semua makhluk yang diberi akal. Mata, hewan dikasih mata, manusia dikasih. Tapi akal hanya manusia yang dikasih. Dan akal ini punya kemampuan memilih berdasarkan informasi yang diterima oleh akal. Informasi itu akan menentukan pilihan yang paling tepat menurut akal kita. Kalau informasi itu dipakai. Dan akal inilah yang menyebabkan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau ada orang gila, berarti kan akalnya konslet ya, akalnya tidak sehat, tidak ada pertimbangan pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang gila sejak umur 30 tahun dan seterusnya, yang akan diminta perjawaban adalah sebelum gila. Setelah gila tidak diberitakan. Karena apa? Akalnya tidak berfungsi milih. Jadi kalau tidak ingin diminta jawaban oleh Allah, ya harus jadi gila kan. Inilah akal. Selama akal itu sehat, sadar, maka kena hukum. Berarti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu hidayah akal. Dan ini menjadi istimewa manusia dibanding yang lain karena ada akalnya. Jadi dengan akal ini yang punya kemampuan milih, mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatakan kenapa kafir karena takdir Allah. Tidak, karena ada akal. Selama informasi itu sudah direkam oleh akal kita, maka akan kena hukum karena sudah tahu. Loh, kok orang sudah mendengar Quran, sudah mendengar Islam, masih mengambil agama lain, berarti informasi nggak dipakai, bukan tidak diterima. Jadi kalau ada manusia yang hidup di pedalaman banget itu, tidak ada informasi yang lain, sehingga dia tidak mendengar apa-apa dan tidak menerima informasi apapun dari mana terhadap Islam, maka kebenarannya akal, karena tidak masuk, belum masuk. Tapi kalau kita yang ada di apalagi perkotaan di mana teknologi informasi, handphone dan sebagainya itu hampir semua orang, atau boleh katakan semua megang, maka susah mengatakan nggak menerima informasi terhadap Islam, susah. Yang ada informasi itu tidak digunakan oleh akal. Kayak Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam mendawai Fir'aun itu 80 tahun. Karena umur Fir'aun dalam suatu riwayat itu 300 tahun. Nah, Nabi Musa mendawai 80 tahun. Sehingga informasi terhadap Allah sudah terekam di dalam memori Fir'aun. Tapi Fir'aun tutupi dengan hawa nafsu. Nah, disebutlah kafir. Jadi kafir itu ada yang ngerti, tapi ditutupi
dengan hawa nafsu disebut kafir. Kafaro itu menutupi. Ini bukan tidak ada. Firaun itu bukan tidak percaya. Saja dia tutupi itu informasi yang datang dari Musa, dia ditutupi dengan hawa nafsunya. Apa dasarnya bisa menyimpulkan Firaun itu faham terhadap Allah? Dasarnya tatkala Firaun mau ditenggelamkan oleh Allah di lautan, dia mengucapkan bahwa Allah itu Rabbnya Allah itu. Artinya dalam dirinya itu ada Allah, hanya ditutupi dengan hawa nafsunya. Nah, jadi akal ini bisa memfilter, bisa ini. Ini kebenaran gitu, yang sudah masuk dalam diri kita. Dan kewajiban kita, sekaligus kewajiban kita, itu menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Masuknya informasi kan bisa lewat mata membaca, bisa lewat telinga dengan mendengar. Sampaikan aja, tidak apa-apa. Sebab kalau kita tahu tidak menyampaikan, maka Allah akan melaknat kita. Jadi dalam surat kita buka ya 159. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anumullah wa yal'ainun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, tidak menyampaikan ma anzalna, apa yang sudah kami turunkan minal bayyinati dari penjelasan, itu sudah dijelaskan, itu sudah paham. Dari huda, petunjuk, mimba dima bayyanahu, setelah mendapatkan penjelasan huda itu, petunjuk itu pada manusia di dalam kitab, ulaika yalanullahu, mereka itu yang dilaknat Allah dan oleh makhluk yang melaknat. Si orang yang tahu kebenaran kok tidak disampaikan, disembunyikan dengan alasan apapun, tidak disampaikan, ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumul la'inun, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat Allah dan mereka itulah orang yang mendapatkan laknat dari makhluk. Nah, jadi sampaikan aja, terekam oleh memorinya, masuk dalam memorinya lewat telinga alat kopi, selesai kewajiban kita. Jangankan kita, Rasulullah sendiri kewajibannya hanya menyampaikan. Masalah ikut tidak ikut itu masalah hidayah. Karena Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau ya Rasulullah, la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai, walakinnallah, sesungguhnya Allah lah yang berhidayah. Ya, jadi hidayah bukan urusan kita. Rasulullah sendiri tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang dicintainya. Nah, jadi kewajiban kita sampaikan pada orang lain apa yang kita ketahui. Jadi apa yang kita ketahui berarti ngerti ilmunya kan, ngerti ilmunya. Jangan menyampaikan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, apalagi sambil mengatakan ini dari Allah. Jadi kalangan manusia mengatakan ini qala Allah, qala Rasulullah, padahal kalangan manusia ini sama dengan pesen tempat di neraka. Di orang yang mengatakan qala Allah atau qala Rasulullah, yang banyak qala Rasulullah, padahal tidak pernah mengatakan seperti Rasulullah, ini sama dengan pesen tempat di neraka. Maka tidak boleh kita ikut menyebarkan. Kalau kita sudah tahu ada hadis dhaif, hadis lemah,
atau hadis palsu itu di WA kan itu berterbangan nih. Ini sebentar lagi nanti Rajab banyak banget tuh. Untuk Rajab itu hadis maudhu palsu atau hadis lemah. Nah, lantas kita ikut menyebarkan, itu sama. Menyebarkan kebohongan. Ini sama karena mengatasnamakan Rasulullah sama dengan pesan tempat di neraka. Beberapa hadis seperti itu. Nah, jadi kewajiban kita menyampaikan. Hadirin rahimakumullah. Kemarin kita sambung kemarin bahwa tugas kita hidup ini hanya satu, ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Tidak aku perintahkan, berarti tidak ada perintah illa kecuali liya'budun, hanya satu perintah Allah untuk kita beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi hidup ini di mana Allah sudah menciptakan kita, sudah membentuk kita, lantas memberi fasilitas apapun yang kita butuhkan di dalam tubuh kita, di luar tubuh kita. Allah penuhi semuanya. Untuk apa tugasnya? Ibadah. Ibadah. Tidak ada tugas lain hidup ini kecuali ibadah. Lah ibadah itu kan dibagi dua. Ada ibadah mahdho, ibadah yang vertikal seperti sholat tadi. Sholat maghrib, sholat isya, itu vertikal. Bermahdho. Qaidahnya tidak boleh ngerjakan apapun kecuali ada tuntunan. Ini yang ibadah vertikal, ibadah mahdho. Tidak boleh ngarang, tidak boleh mereka-reka ini ketoe api talakoni. Bukan masalah baik tidaknya, pas nggak tempatnya. Baca Quran itu kan baik tuh. Siapa yang mengatakan membaca Quran itu jelek? Pahalanya 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Kalau alif lam mim 3 huruf 30 kebaikan. Tapi kalau baca Quran waktu sholat di sujud, ya tidak bisa, karena tidak pernah Rasulullah contohkan. Jadi bukan masalah baik untuk pikiran kita, ada contohnya atau tidak. Maka perintah Rasulullah, sholatlah kamu semua seperti engkau melihat aku sholat. Kama ro'aitumuni, ro'a melihat. Padahal kita kan tidak pernah melihat Rasulullah sholat. Yang melihat ya para sahabat, para tabi'in juga tidak melihat Rasulullah sholat. Yang dilihat tabi'in adalah sholatnya sahabat. Kalau kita sholat melihat Rasulullah, ada apa? Sholatnya dengan ilmu, saking fahamnya ilmu, terbayanglah sholat Rasulullah seperti itu. Terbayanglah, sehingga bayangan kita itulah sholat Rasulullah. Maka wajib ain, wajib hukumnya, karena sholat fardu itu wajib ain, maka wajib hukumnya setiap orang mempelajari bagaimana sholatnya Rasulullah. Itu untuk apa? Untuk memenuhi unsur sholatlah kamu semua seperti engkau melihat aku sholat. Seperti melihat engkau sholat itu berarti apa? Ilmunya dipelajari dengan betul sampai paham, sehingga dengan ilmu yang kita kuasai seolah-olah melihat Rasulullah sholat yang kita ketahui itu. Dia tidak boleh ngarang sholat.
Tidak ada ijtihad di sini dalam sholat. Misalkan Rabbik firli, itu kan bagus. Ya Allah, Tuhanku, maafkanlah aku. Tapi tatkala dibaca waktu waladhdallin, Rabbik firli, amin, Rasulullah tidak memberi contoh kata Rabbik firli diucapkan setelah waladhdallin. Bukan jelek Rabbik firli itu, tetapi tempatnya tidak di sana. Sebab Rasulullah memberi contohnya waladhdallin, amin, hanya itu. Nah, jadi itu ibadah makhluk. Keluarlah fikih ibadah, mulai dari toharo, bab air, bab najis, bagaimana membersihkan najis, sampai kemudian buat wudu, bab mandi besar dan seterusnya. Karena syarat untuk sholat harus suci, maka harus mengetahui tata cara bersuci, termasuk tata cara mandi besar. Untuk mbak-mbak yang sudah menstruasi, wajib hukumnya mengetahui aturan cara mandi besar, karena sunatullahnya bagi wanita sebulan sekali menstruasi, dan setelah selesai mesti harus wajib mandi besar, tahu. Nah, ini namanya fikih ibadah. Jadi fikih ibadah perkembangannya boleh katakan tidak ada. Sejak dulu sampai sekarang sholat ya seperti itu. Diusulkan mau pakai bahasa Indonesia, pakai Jawa, tidak bisa, karena sholat Rasulullah tidak menggunakan bahasa lain kecuali bahasa yang Rasulullah ucapkan, titik. Mau lebih baik mau tidak dicontohkan Rasulullah. Siapa yang sholat atau ibadah benda mahdoh ya, tidak mencontoh Rasulullah, tidak bersumber dari Rasulullah, rodun, tertolak. Jadi kalau sholat kita ngarang, tidak ada dasarnya, capek sholatnya, tidak terpakai. Nah, ini sholat itu banyak kitab-kitab yang mempelajari bagaimana tata cara sholat. Mau pakai kitab yang besar, misalkan Bulughul Maram, boleh. Tapi kalau baca Bulughul Maram ya harus dengan kitab Subulus Salamnya, sebab syarahnya Bulughul Maram di Subulus Salam sehingga lebih paham. Atau kitab-kitab lain, Nailul Autor dan sebagainya. Ini fikih ibadah. Tidak banyak. Sebab dari dulu sampai sekarang seperti itulah. Ibadah seperti itu. Gak pakai ijtihad. Misalkan membersihkan jilatan anjing harus 7 kali, salah satu dari 7 itu pakai tanah. Tidak bisa diganti dengan rinso walaupun 1 kilo. Ini ubudiyah. Ini ubudiyah. Ya Rasulullah ngajari membersihkan najis jilatan anjing, tetap harus ikut seperti ajaran Rasulullah. 7 kali, salah satu diantaranya pakai tanah, selesai. Terus logika, wah ini dikum aja, direndam aja pakai rinso 1 kilo, kan lebih bersih. Bukan itu. Kalau sudah ubudiyah, mengikuti Rasulullah. Udah selesai gitu. Jadi tidak bisa pakai pikiran kita, karena tidak sampai pikiran kita.
tidak sampai. Nah, jadi ini logika kan lebih baik pakai deterjen banyak direndam sehingga jilatan anjing akan bersih. Tidak bisa. Ini ubudiyah, contoh ubudiyah seperti itu. Jadi namanya fikih ibadah. Makanya wajib hukumnya mengetahui bagaimana hadis Rasulullah mengangkat tangan waktu takbiratul ihram. Nah, pada gerakan apa saja tangan diangkat waktu sholat. Bagaimana duduk at-tahiyat awal, bagaimana duduk at-tahiyat akhir yang dibaca, semua harus nginduk kepada hadis Rasulullah yang sahih di dalam fikih ibadah gitu. Sehingga tidak banyak perubahan itu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Haji misalkan itu ubudiyah, tidak bisa pakai istihad. Ini karena pandemi, wukuf di Arafah tanggalnya dibagi, ada yang tanggal Zulhijjah, ada yang Rajab, ada yang Ramadan. Tidak bisa. Wukuf itu waktunya tanggal 9 Zulhijjah mulai dari zuhur sampai menjelang maghrib. Tidak bisa diganti yang lain dengan pertimbangan apapun. Nah, jadi teknologi tidak bisa masuk. Paling-paling teknologi itu membantu jam berapa zuhurnya. Kayak seperti itu. Kayak puasa. Ini kan orang puasa dikhawatirkan produktivitas kerjanya menurun. Dihitung nih puasanya berapa jam, tapi dibalik. Mulai maghrib sampai nanti subuh katakanlah gitu. Supaya siangnya bisa kerja, malamnya puasa tidak apa-apa. Tidak sah, karena yang namanya puasa mulai dari fajar sampai maghrib, bukan dari imsak. Karena puasa sendiri adalah imsak, menahan. Mulai dari fajar sodik, waktu subuh lah, sampai maghrib, tidak bisa dirubah. Nah, inilah hal-hal yang bisa. Kayak dalam zakat ada istihad, ada istihadnya. 8 asnafnya itu qot'i. Quran mengatakan hak yang berhak menerima zakat 8 asnaf, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 60. Isinya di mana? Menentukan seperti apa yang disebut miskin. Berapa minimal pendapatan sehingga dia dikatakan miskin. Nah, itu istihad. Sebab berbeda. Kalau di Semarang UMR itu katakanlah 3 juta, 3 juta dibawa ke desa itu juga gede pendapatannya. Nah, jadi ini kajian boleh istihad di sana, menentukan berapa pendapatan seseorang sehingga dia dikatakan miskin. Nah, ini dikaji, kalau itu ada kajian boleh pakai istihad seperti itu. Tapi 8 asnaf tidak bisa. Dan zakat tidak boleh ditasarufkan, dikasihkan di luar 8 golongan itu. Karena Qur'annya gitu. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Jadi sudah, zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Dirubah seperti apapun tidak bisa. Nah, paling-paling yang dibicarakan tadi, yang disebut miskin itu seperti apa, yang disebut fakir itu seperti apa, lah itu istihad berdasarkan perkembangan kesejahteraan yang ada. Ini ibadah makhdo ya. Harus seperti plek Rasulullah SAW. Apakah ada istihad? Ada.
misalkan di dalam penentuan sholat, tidak pernah ada satu hadis pun yang menjelaskan waktu sholat seperti terpampang di dalam ini. Jam berapa sekarang? Nanti jam 18, 19, 15 misalkan, waktu Isya. Tidak ada hadisnya. Karena semua waktu sholat Rasulullah atur berdasarkan kejadian alam. Jadi Isya, yang disebut Isya, tatkala mega merah di sebelah barat hilang, masuk Isya. Zuhur, tatkala matahari tergelincir ke sebelah barat, masuk zuhur. Asar, tatkala bayang-bayang di bendanya itu melebihi panjangnya bayang-bayang. Di panjangnya bayang-bayangnya melebihi bendanya, waktu asar. Nggak pakai jam. Jadi dulu itu kan di depan masjid itu ada ini, ada apa, besi 90 derajat untuk mengetahui zuhur, asar. Kalau maghrib lihat ke barat gitu. Kalau isya lihat ke barat juga. Kalau subuh lihat ke timur, apakah fajar shadiq sudah keluar atau belum. Tapi masalahnya terjadi tatkala mendung. Ini zuhur gimana nentukannya, ini mendung, ini nggak ada matahari, padahal pakai matahari kan. Maka untuk mempermudah, hitunglah ada ilmu. Tanggal sekian itu tergelincirnya matahari, jatuhnya jam berapa? Oh, jam 11.45. Nah, itu ilmu. Boleh itu penentuan waktu. Ini yang lucu ya. Waktu Ramadan itu antara hisab dengan ruyah ribut terus. Waktu Ramadan penentuan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Idul Fitri kan ribut. Antara yang berpendapat hisab dan ada yang berpendapat ruyah, ribut. Tiap hari sholat kita tidak pakai ruyah, tapi pakainya hisab. Jadi jam itu pakai hisab namanya. Kalau ruyah harus lihat matahari, lihat bayang-bayang nih duhur. Apakah matahari sudah tergelincir ke arah barat atau tidak, nonton bayang-bayangnya. Kalau bayangnya sudah ada yang ke timur sedikit aja, oh duhur kan gitu. Aslinya gitu. Asar lihat apakah bayang-bayangnya sudah melebihi bendanya. Jadi kalau ada besi 10 cm ada bayangnya, karena dari barat berarti ke timur kan bayang-bayangnya. Kalau sudah melebihi bendanya waktu asar, jadi yang terjadi kalau mendung gimana ngukurnya, nggak kelihatan. Maka untuk mempermudah munculnya waktu sholat pakai jam, itu hisab bukan ruyah, dan tidak pernah dipermasalahkan. Tapi ini Ramadan mesti masalahnya, antara hisab ruyah mesti masalah terus. Padahal hisab itu melihat tapi menggunakan teknologi dan menggunakan ilmu. Hari yang saya hormati, jadi tugas kita di ibadah mahdoh itu ngikut. Rasulullah mengajarkan suruh menghadap kiblat, bukan menghadap barat. Sebab Ka'bah bukan terletak di paling ujung barat. Ada daerah-daerah yang memang sholatnya harus menghadap ke timur karena Ka'bahnya di sebelah timurnya kan gitu. Makanya kalau di Masjidil Haram kan karena muter kan, ada yang menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, karena yang dihadapi kan bukan timur baratnya tetapi Ka'bahnya. Ya sudah, ikut aja seperti itu. Ibadah mahdoh seperti itu. Sebab tatkala kita melakukan ibadah mahdoh tidak bersumber dari Rasulullah, fahuwa raddun, tertolak, tidak diterima.
dah capek-capek kayak wudhu. Wudhu itu sing terbalik, kakinya sampai lutut membahnya, tetapi tangannya tidak sampai ini sikut ya. Nah, ini kebalik, kakinya cukup sampai yang penting mata kaki terbasuh, berarti atasnya mata kaki lah, tangannya harus sampai sikut, terbasuh sikutnya. Alasan apapun kalau tidak terbasuh, tidak kena air, tidak sah wudunya. Mau ibu-ibu, harus saya bajunya nggak bisa diangkat, gimana, terserah caranya seperti apapun, sikutnya harus kena air wudhu, sudah selesai, tidak boleh ngarang seperti apapun. Nah, jadi dalam hal masalah-masalah sholat dan semua syarat rukunnya ngikut Rasulullah. Ya, alhamdulillah sekarang udah hilang ya masalah 2 kulah. Kalau dulu di pendapatan serius itu berapa ukuran 2 kulah itu, karena sekarang wudhunya sudah pakai keran, pakai pancuran, sehingga tidak lagi memerlukan ukuran 2 kulah. Nah, jadi lebih nyaman sekarang, lebih sehat. Masjid-masjid sekarang hampir tidak ada yang menggunakan bak untuk berwudu bareng-bareng. Di masjid-masjid besar pun sudah menggunakan keran, lebih sehat, lebih mantap. Nah, hadis saya hormati. Jadi inilah ibadah mahdoh yang harus seperti sholatnya Rasulullah. Tidak ada istilah sholat ala Nusantara. Tidak ada istilah sholat ala Indonesia. Yang ada hanya istilah sholat ala Rasulullah SAW. Dan itulah yang dinilai menjadi ibadah. Ada sholat tidak seperti sholatnya Rasulullah, maka tidak dinilai sebagai bentuk ibadah. Jadi sholat yang dikerjakan tidak sesuai contoh Rasulullah tidak dianggap ibadah. Sehingga dalam ibadah mahdoh yang disebut masuk dalam kategori ibadah apabila waktu ngerjakan amal ibadahnya sesuai apa yang digariskan Rasulullah dan niatnya untuk mencari ridha Allah atau ikhlas. 2 ini harus ada. Niatnya ikhlas, yang dilakukan harus seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Tidak boleh menselisihi Rasulullah, tidak boleh berbeda dari Rasulullah. Sebab siapa yang beramal bukan mencontoh amal Rasulullah dalam masalah ibadah mahdoh, maka fahuwa raddun, itu tertolak. Nah, jadi banyak sekali ibadah mahdoh, dan itu tidak banyak. Waktu yang kita perlukan tidak banyak, dari 24 jam mungkin 3 jam. Dari 24 jam itu untuk sholat fardu 5 menit, 5 waktu, kemudian rawatibnya, tahajud dan sholat saja mungkin katakanlah 3 jam. Jadi tidak banyak itu yang diperlukan. Pada saya hormati, nah yang paling yang susah kita lakukan, minimal saya, kehadiran hati waktu sholat. Mungkin bacaannya hafal, tajwidnya mungkin benar, gerak-geriknya seperti yang Rasulullah contohkan, tapi hati sudah tidak ikut sholat, pikiran kemana-mana, sehingga kekhusyuannya hilang. Kadang-kadang kita berjamaah sampai tidak sadar ini imam baca apa, terlebih yang dibaca imam juga tidak mudeng, ini surat apa, artinya apa,
tambah ngelantur ngelamun kemana-mana. Nah, ini kualitas sholat. Di dalam suatu masjid sama sholatnya, gerakannya sama, belum tentu dari orang-orang yang sama-sama sholat itu Allah terima. Kenapa? Ada unsur ikhlasnya bagaimana. Kan tidak tahu kita ada di sini itu untuk mencari doa Allah atau tidak. Kita tidak tahu. Yang kedua, nilai sholat akan bervariasi karena tergantung kepada kehadiran hati dalam sholat. Mungkin ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang sudah sampai 5%. Kehusuannya. Dan Rasul sangat menekankan untuk khusyuk, maka dalam sholat itu tidak boleh kita menahan hajat. Jadi kalau ada orang yang ingin buang air besar, buang air kecil, jangan ditahan, buang dulu, selesaikan dulu hajatnya, baru sholat. Karena nanti akan mengganggu dalam sholat, terutama kehusuannya. Maka buang dulu, nanti terlambat sholatnya, jadi akan imam tidak apa-apa, nanti kekurangannya tambahi. Tapi hajatnya harus dibuang dulu, selesaikan. Seperti di rumah juga sama. Orang yang sedang masak sholat, rampungnya dulu atau matikan dulu kompornya. Nanti kalau dia masih masak, dalam masak, khawatir nanti gosong, khawatir macam-macam lah, selesaikan dulu. Baru sholat. Jadi semuanya itu. Sehingga supaya apa? Bisa khusyuk dalam sholat. Ini yang paling angel. Sebenarnya apa sih yang bisa menghalangi khusyuk itu? Saya yakin bukan karena tidak tahu amal, tidak tahu artinya. Yang tahu artinya pun khusyuk itu kangelan. Kenapa? Ada penghalang. Apa? Hubbud dunya. Jadi penghalang khusyuk adalah karena kita terlalu mencintai dunia. Apa buktinya? Setiap yang kita pikirkan di luar sholat mesti masalah dunia, apapun bentuknya. Maka kalau masih hubbud dunya tidak mungkin bisa sholat, padahal bisa khusyuk. Padahal senikmat-nikmatnya khusyuk, nikmatnya nikmat dalam dunia, tidak ada yang lebih nikmat lagi kecuali dari sholat khusyuk. Nah, jadi kalau ingin mencapai puncak kenikmatan dunia itu bisa sholat dengan khusyuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah. Allah ampuni semua dosa kita. Allah solusi semua masalah kita dengan cara yang mudah, lancar, dan Allah menyembuhkan semua penyakit yang sedang kita derita. Tetap Allah menganugerahkan hidayah, taufik hidayah sampai akhir ajal kita, sehingga kita mudah-mudahan bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, dan lisan kita ditutup dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan bisa masuk surgatul jannatun naim bi ghairi hisab, dan mulia fi dunya, mulia fil akhirah, mulia depan Allah, mulia makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.